Selamat petang pemirsa, berikut ini 4 berita populer yang dirangkum Newsroom Tribun Papua.com selama 24 jam terakhir sejak Kamis 26 Agustus 2021 hingga hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Bersama saya Aldi Bimantara. Pemirsa, berita pertama, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli meminta aparat segera tangkap dan adili KKB yang berulah di daerahnya. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli meminta aparat untuk segera menindak kelompok kriminal bersenjata KKB yang membuat situasi keamanan di daerahnya tidak kondusif. Diketahui beberapa pekan terakhir KKB terus berulah dengan melakukan pembakaran hingga penembakan di daerah tersebut. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli saat ini terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menangkap para KKB yang berulah tersebut. Keberadaan KKB, kata Didimus, tidak diinginkan masyarakat karena membuat pembangunan jalan di Yahukimo menjadi terhenti. Menurutnya, masyarakat tidak menginginkan tindakan kekerasan di daerahnya dan ingin agar aparat keamanan segera mengembalikan situasi kondusif di Yahukimo. Sementara itu pemirsa, berita kedua datang dari dunia olahraga, di mana Ian Luis Cabez resmi memegang ban kapten Persipura Jayapura. Persipura Jayapura akhirnya secara resmi mengumumkan Ian Luis Cabez akan menjadi kapten skuad Mutiara Hitam selama kompetisi BRI Liga 1 2021. Penyerahan ban kapten pada Ian Luis Cabez diumumkan Persipura Jayapura dalam akun Instagramnya @persipurapapua1963 pada Kamis 26 Agustus 2021 malam. Ian Luis Cabez pun tak sendiri dalam mengemban tanggung jawab tersebut, di mana Ian akan dibantu oleh dua pemain lain yang ditunjuk sebagai wakil kapten 1, yakni Doni Monim, dan wakil kapten 2, yakni Ricky Kayame. Menurut Persipura Jayapura, pertunjukan tersebut dilakukan setelah melakukan voting seluruh pemain dan pertimbangan secara internal. Pemirsa, untuk berita ketiga datang dari Kampung Skou yang hingga kini tak nikmati jaringan telekomunikasi. Kampung Skoumoso di distrik Muaratami hingga kini belum menikmati jaringan telekomunikasi, padahal kampung tersebut masih masuk dalam administrasi Kota Jayapura. Kepala Kampung Skoumoso Agus Wepafau mengaku tak ada jaringan telekomunikasi selama bertahun-tahun di desanya. Selama ini, kata Agus, warga Skoumoso harus keluar kampung untuk mengakses jaringan telekomunikasi. Di Kampung Skoumoso, sambung Agus, terdapat 180 kepala keluarga yang sebagian besar memiliki hubungan keluarga dengan masyarakat Papua Nugini. Di lokasi tersebut, hanya terdapat satu sekolah dasar negeri. Kondisi tersebut pun disoroti oleh anggota DPR Papua, Mustakim. Menurut Mustakim, seharusnya Kampung Skoumoso yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini menjadi satu di antara kampung yang diprioritaskan pemerintah untuk mendapat jaringan telekomunikasi. Pemirsa, untuk berita terakhir di mana 3 tokoh kelompok kriminal bersenjata bergabung dan lakukan teror di Kabupaten Yahukimo, Papua. Sebanyak 3 kelompok kriminal bersenjata KKB bergabung melakukan aksi teror dan menghadapi TNI Polri di Kabupaten Yahukimo, Papua. 3 pimpinan KKB tersebut yakni pimpinan Tenius Gwijangge, Temianus Magayang, dan Senat Sol. Tenius Gwijangge merupakan tokoh yang memimpin KKB saat melakukan aksi pembunuhan 4 pekerja bangunan di Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 25 Juni lalu. Selain itu, KKB pimpinan Tenius Gwijangge diduga juga melakukan pembunuhan terhadap 2 pekerja yang tengah membangun jembatan di Kali Barza pada Minggu 22 Agustus 2021. Kemudian, Temianus Magayang merupakan pimpinan KKB yang bergerak di wilayah Yahukimo. Kelompok bersenjata ini pernah terlibat dalam pembunuhan 2 anggota TNI Angkatan Darat dari Yonif Linut 432 Kostrad. Terakhir, Senat Sol, pimpinan KKB yang merupakan mantan anggota TNI, Senat Sol diketahui dipecat dari kesatuannya karena disersi. Ia bersama kelompoknya tersebut terlibat dalam kasus pembunuhan di Dekai yang terjadi pada tanggal 11, 20, dan 26 Agustus 2020.
Demikian berita populer pilihan Newsroom Tribun Papua. Jangan lupa Tribuners untuk mengikuti update berita-berita terkini di media sosial kami, di antaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, dan website tribunpapua.com. Selain itu pemirsa, di masa pandemi COVID-19, kami terus menghimbau untuk jangan lupa menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian laporan berita populer, saya Aldi Bimantara bersama kru di Studio 2 yang bertugas undur diri. Selamat petang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!